Sebagai proklamator kemerdekaan, sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno adalah sosok yang dikenal tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai simbol perjuangan bangsa. Dalam masa pemerintahannya, Soekarno berupaya untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Berbagai karya monumental dari Soekarno, seperti Jembatan Ampera dan Bendungan Insinyur Haji Juanda, tidak hanya menjadi bukti kemajuan infrastruktur pada masanya, tetapi juga mencerminkan visi besar untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan menghubungkan Indonesia secara fisik serta simbolis. Berikut beberapa warisan besar dari era Soekarno yang terus berdampak hingga kini. 1. Dasar Negara Pancasila. Soekarno merupakan salah satu penggagas Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945, ia menyampaikan pidatonya di hadapan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI dan menawarkan gagasan Pancasila. Pancasila kemudian dijadikan dasar negara yang masih berlaku hingga saat ini. Prinsip ini dianggap mampu menyatukan keberagaman etnis, agama, dan budaya Indonesia. Di nomor urut kedua ada Monumen Nasional. Monas atau Monumen Nasional sebagai ikon Jakarta dibangun dari kombinasi tradisional dan modernitas. Pembangunan tugu ini terinspirasi dari Menara Eiffel yang ada di Paris, Prancis. Di atasnya terdapat hiasan yang terbuat dari emas dengan bentuk seperti kobaran api. Terdapat juga koleksi diorama yang dipamerkan di dalam Museum Monumen Sejarah Nasional lantai dasar Tugu Monas. 3. Stadion Gelora Bung Karno atau GBK dan Hotel Indonesia atau HI. GBK dan HI merupakan dua bangunan yang didirikan untuk menyambut Pesta Olahraga Asian Games keempat pada tahun 1962. Hotel Indonesia menjadi hotel bintang 5 pertama di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1967. Sedangkan GBK dibangun untuk memenuhi syarat Asian Games di mana Jakarta sebagai rumah pada saat itu. 4. Masjid Istiqlal. Masjid terbesar di Jakarta ini merupakan masjid yang berdiri di atas pemikiran Bung Karno. Soekarno bersama Frederick Silaban mendesain bangunan tersebut. Hingga akhirnya ibu kota Indonesia memiliki tempat ibadah bagi umat dengan konsep yang megah dan modern. 5. Patung Dirgantara atau Pancoran dan Pembebasan Irian Barat. Kedua patung ini merupakan karya dari pematung legendaris Edi Sunarso. Pada tahun 1965, Soekarno meminta Edi untuk membuat patung sebagai upaya mengenang jasa para penerbang Indonesia dan menghadirkan citra dunia penerbangan Indonesia di mata dunia. Ambisi Soekarno ini diwujudkan dalam patung wujud sosok manusia angkasa yang perkasa serta berdiri di atas tugu yang melengkung. Sementara itu, patung Pembebasan Irian Barat sebelumnya adalah patung JP Kon Gubernur VOC yang ada di lapangan Banteng. Ini merupakan salah satu warisan lokal. Kemudian, Bung Karno berinisiatif untuk menggantinya dengan patung simbol dari pejuang Trikora dan juga masyarakat Irian Barat. Warisan keenam ada pendidikan perguruan tinggi. Banyak sekolah dan universitas yang didirikan di era Soekarno. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada. Di nomor 7 ada Jembatan Ampera di Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan Ampera yang memiliki makna amanat penderitaan rakyat adalah salah satu ikon paling terkenal di kota Palembang. Jembatan ini menghubungkan dua sisi Sungai Musi, yaitu bagian hulu dan hilir. Pembangunannya dimulai pada April 1962 menggunakan dana hasil rampasan perang dari Jepang dan jembatan ini diresmikan pada tahun 1965. Dengan panjang mencapai 1177 meter, Ampera awalnya dikenal dengan nama Jembatan Bung Karno dan pada masanya merupakan salah satu jembatan terpanjang di Asia Tenggara, menandai kemajuan infrastruktur di Indonesia. 8. Bendungan Insinyur Haji Juanda atau Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Bendungan Insinyur Haji Juanda yang juga dikenal sebagai Waduk Jatiluhur adalah bendungan serbaguna pertama di Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 dengan bantuan kontraktor asal Perancis. Bendungan ini memiliki berbagai fungsi, termasuk sebagai sarana irigasi bagi lahan pertanian, pengendali banjir, serta mendukung pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke daerah sekitarnya. Bendungan Jatiluhur menjadi bukti inovasi teknologi dan ketahanan sumber daya air Indonesia pada masa itu. 9.
Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Bandara Juanda yang berlokasi di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, mulai dibangun pada tahun 1959 dan resmi dibuka pada Agustus 1964. Awalnya, bandara ini difungsikan sebagai pangkalan militer. Namun, sejak tahun 1981, bandara ini beralih fungsi menjadi fasilitas penerbangan komersial. Kini, Bandara Juanda menjadi salah satu bandara utama yang menghubungkan Indonesia dengan berbagai rute domestik dan internasional. Warisan terakhir Soekarno untuk negara adalah rumah sakit penting di berbagai wilayah. Sejumlah rumah sakit penting juga dibangun pada era Soekarno, termasuk RSUP Sanglah di Bali, RS Dr. Sutomo di Surabaya, RS Kebonjati di Bandung, dan RS Haji Yulidin Awai di Aceh Selatan. RSUP Sanglah di Denpasar misalnya mulai dibangun pada tahun 1956 dan diresmikan pada Desember 1959. Rumah sakit ini menjadi pusat layanan kesehatan terdepan di Bali, melayani pasien dari berbagai daerah dengan fasilitas modern. Begitu juga dengan RS Dr. Sutomo yang menjadi pusat rujukan di Jawa Timur, memperkuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas tinggi. Menurut kamu, warisan Soekarno manakah yang paling berdampak bagi Indonesia? Jangan lupa like, share, subscribe, serta komennya ya.